dan juga modul 3.1. Beliau sudah wafat pada Sabtu 26 Agustus 2023. Marilah Bapak Ibu kita doakan mudah-mudahan beliau, segala kebaikan beliau diterima dan dimuliakan oleh Allah tentunya. Dan apa yang menjadi pemikirannya ini salah satu contoh bagi kita dan inspirasi tentunya Bapak Ibu, bahwasanya yang tidak terputus itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat ya. Bapak Ibu, pesan terakhir dari beliau, kita sebagai pendidik perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif dari hal-hal kecil sehingga habit atau anak untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat tercipta. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan hendaknya bisa kita pertanggungjawabkan, termasuk pengambilan keputusan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengawali di sini dengan satu kalimat ya, satu pernyataan Bapak Ibu, di mana pendidikan ini adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi kita ketika kita menjiwai sebuah pembelajaran. Tentu kita bisa memoles sehingga menjadi sebuah seni yang cantik, yang indah, dan menghasilkan produk yang bermanfaat tentunya Bapak Ibu. Sedikit perkenalan saja Bapak Ibu dari saya. Kebetulan tadi saya sudah menyinggung Bapak Ibu, asal saya dari Sumatera Barat. Nama saya adalah Yul Pedri, tapi saya lebih nyaman dipanggil Pendri Guci Bapak Ibu. Kenapa? Guci itu adalah suku saya Bapak Ibu. Guci itu adalah suku, tepatnya saya keturunan dari Maninjau sebenarnya. Ya, saya lahir di Lubuk Basung, tanggal 13 Juni 83. Kemudian profesi saya sehari-hari sama seperti Bapak Ibu, saya adalah guru SD, guru kelas SD. Nah, kemudian menyelesaikan magister pendidikan di Universitas Negeri Malang pada tahun 2014. Kemudian setelah itu aktif juga menjadi pengajar di beberapanya, diantaranya di UT ya, di UT juga menjadi pengajar, membersamai teman-teman guru yang menjadi mahasiswa. Kemudian aktif juga di berbagai aktivitas Kemdikbud dan juga seperti direktorat dan juga Puskurjar. Kemudian dalam program guru penggerak ini sendiri, saya berangkat di angkatan 2, mulai dari pengajar praktek, kemudian itu mengikuti fasilitator, lulus sebagai fasilitator, dan bertugas di Jawa Barat sekaligus mengikuti program guru penggerak rekognisi. Kemudian di angkatan 9 juga bertugas memfasilitasi teman-teman di Kabupaten Kerinci. Kemudian di angkatan 11 juga memfasilitasi teman-teman di Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, dan juga Merangin. Ada 3 kabupaten. Dan sekaligus bisa membersamai Bapak Ibu di angkatan 11 ini. Kemarin sudah membersamai teman-teman di elaborasi pemahaman ini di BGP Aceh, BGP Lampung, Jambi, dan juga ini Sumbar. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sebagai gerbang untuk menjalin silaturahmi kita tentunya Bapak Ibu, karena sejatinya pendidikan itu bukan dari apa yang terjadi saat itu juga, tapi bagaimana kita mengambil makna untuk menerapkan setelah adanya sebuah peristiwa. Nah, contohnya peristiwa penting sekarang ini adalah kita bertemu Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti dari pertemuan kita ini dan Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu dalam memaksimalkan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin di satuan pendidikan. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu terkait dengan saya, jika berkenan media sosial saya, kontak saya ada di sini ya Bapak Ibu, bisa di barcode-nya bisa di scan atau Bapak Ibu bisa ketik di s.id/Pendri ya. Insya Allah informasi terkait saya di situ bisa dilihat Bapak Ibu. Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Tadi ada yang merasa sedikit ngantuk.
Mari sejenak Bapak Ibu kita stop dari semua aktivitasnya Bapak Ibu. Oke, posisikan diri Bapak Ibu senyaman mungkin, boleh duduk, ya, boleh duduk, tenang. Jika lebih nyaman memejamkan mata juga boleh. Kita lakukan teknik stop, berhenti sejenak, mengenali diri kita Bapak Ibu. Ya, silakan rileks senyamannya Bapak Ibu. Posisinya boleh duduk. Kalau memang nyaman bersandar silakan, tapi kalau seandainya sedapat mungkin bisa luruskan badannya ya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Ibu. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, berdamailah sejenak. Semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang virtual ini. Sepakat ya Bapak Ibu? Kita untuk hadir seutuhnya di sini ya. Oke, baik. Sepertinya ini admin sudah masuk, sudah ada record di sini. Bu Nelly bisa stop screen recordnya ya. Baik Pak. Oke Pak. Baik, terima kasih bantuannya Bu Nelni ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kita lihat kesepakatan kelas kita. Yang pertama, semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia tentunya Bapak Ibu, berpartisipasi penuh secara aktif, berpikir terbuka, dan saling menghormati. Nanti Bapak Ibu, saya jika ada saat saya menjelaskan sebuah materi, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh manfaatkan kolom chat. Begitu ya Bapak Ibu, maksimalkan terkait dengan ini. Menurut Bapak Ibu, dari 6 kesepakatan ini, adakah yang perlu ditambahkan atau dirasa cukup? Kalau seandainya dirasa cukup, boleh reaksinya Bapak Ibu, boleh jempolnya. Oke, sudah melayang-layang jempolnya Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau begitu saya akan lanjutkan. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu dulu terkait dengan gambar. Ya, silakan diamati gambarnya Bapak Ibu. Di sini ada 2 hewan, di mana di sini ada 2 doa yang dipanjatkan. Tuhan, aku dan anak-anakku lapar, kata singa. Kemudian ada kijang. Tuhan, aku ingin hidup. Nah, apa pendapat Bapak Ibu berkenaan dengan gambar ini? Adakah yang berkenan? Boleh Bapak Ibu silakan dituliskan juga di yang berpendapat tulis di kolom chat ya. Tapi saya juga pengen minta beberapa orang untuk menyampaikan secara langsung. Tentunya yang sudah raise hand di sini ada Pak Abdul Arif. Kemudian Bapak Ibu yang lain boleh menuliskan pendapatnya di kolom chat. Oke Pak Abdul, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Dari gambar yang Bapak tampilkan, di situ ada, kita lihat itu ada gambar harimau dan ada gambar kijang. Nah, harimau itu punya hasrat dan punya permintaan. Nah, di mana katanya Tuhan, aku dan anak-anakku lapar. Nah, itu adalah keinginan dari si harimau. Harimau yang mana dia mengejar kijang. Nah, sementara kijang memberikan hasratnya, keinginannya, bagaimana ketika harimau mengejar si kijang, dia tentu sudah berusaha menyelamatkan diri, sehingga dia memberikan pendapat lah, boleh dikatakan begitu ya, Tuhan, aku ingin hidup. Nah, di satu sisi ini adalah suatu hal yang berlawanan. Saya pikir ini Pak adalah suatu hal yang berlawanan. Di mana di satu sisi harimaunya ingin
menerkam oleh Kijang, sementara Kijang itu ingin merasa ada haknya untuk hidup. Di sini ada suatu yang ada yang mempertahankan, ada yang istilahnya sini Pak, saya pikir ada sama-sama mempertahankan gitu, mempertahankan hidupnya. Harimau mempertahankan hidupnya dengan makan, sementara Kijang juga mempertahankan hidupnya agar dia tetap hidup gitu dan lepas dari kejaran harimau. Mungkin itu sementara Pak. Oke, baik. Artinya di sini ada dua hal yang berlawanan. Kalau menurut Pak Arif ini benar nggak nih? Yang berlawanan itu yang mana ini? Nah, benar salah ini, atau benar-benar yang mana ini? Saya pikir ini benar-benar keduanya Pak. Benar keduanya. Iya, benar keduanya gitu. Ini sepertinya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Fajril ya. Keadaan dalam satu peristiwa yang sama-sama benar, namun memiliki pertentangan, dilema katanya. Dilema. Dan ada Bu Ira juga, dilema benar lawan benar. Baik. Ada Bu Rizky Amelia ya. Setiap makhluk budaya harapan dan keinginan masing-masing. Pada gambar ada singa dan kijang dan sama-sama punya harapan. Dilema harapan dua makhluk itu benar. Baik, sepertinya sepakat ini dengan benar versus benar. Baik Bapak Ibu, untuk memulai aktivitas kita sudah cukup ya. Nanti akan kita bahas sambil berjalan. Apa sih sebenarnya ini? Ya, Bapak Ibu, Mas Nadiem pernah mengatakan bahwasanya beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Bapak Ibu, ini bisa menjadi pegangan bagi kita Bapak Ibu. Sebuah keyakinan bahwasanya sebaik apapun keputusan kita atau setiap keputusan yang kita ambil tidak akan bisa memuaskan semua orang. Pasti ada pro dan kontra, ya. Terjadinya dilema di situ. Namun demikian kita bisa memilih seberapa besar dampak dari keputusan kita ini baik secara individu maupun secara masyarakat untuk masyarakat luas, ya. Bapak Ibu, ketika kita lihat di sini ada keterampilan kepemimpinan yang mendukung pemimpin pembelajaran, di mana di sini ada pengetahuan diri, kemudian memanajemen waktu dan kehidupan sebagai agen perubahan, tujuan dan usaha bersama, pengambilan keputusan beretika, pengaruh komunikasi persuasif, budaya iklim komunitas, dan yang lainnya Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Nah, walaupun kita tidak tidak semuanya menguasai, tapi setidaknya kita mengetahui Bapak Ibu. Sebagai agen perubahan contohnya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan peran sebagai agen perubahan? Tentu ada hal baru yang kita inginkan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian tujuan dan usaha bersama, bahwasanya kita meyakini Bapak Ibu, setiap apa yang kita lakukan itu harus ada tujuan yang jelas. Dan itu tidak bisa, untuk mencapai sebuah tujuan itu butuh orang lain Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengupayakan tujuan ini harus sesuai, tapi tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena di situ kita sebagai makhluk sosial butuh motivasi, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Butuh orang lain, sebagai makhluk sosial kita juga butuh orang lain untuk bekerja sama dan membantu kita dalam mencapai tujuan itu. Kemudian mengambil keputusan beretika, di mana kita mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal, di mana apakah ketika kita mengambil keputusan itu hanya atas nafsu, hawa nafsu kita saja, atau memuaskan apa yang menjadi keinginan kita saja, apakah itu sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya ketika kita mengambil. Maka itu perlu pertimbangan lebih ketika kita mengambil sebuah keputusan. Kemudian
pengaruh komunikasi persuasif, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan melalui komunikasi? Semua itu bisa terselesaikan dengan komunikasi, Bapak Ibu. Setidak-tidaknya membuka ruang untuk memproses perbaikan ketika ada perselisihan atau kesalahpahaman. Kemudian budaya iklim komunitas. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memberdayakan sebuah komunitas itu sebuah aset yang bisa mewujudkan sebuah harapan atau tujuan yang sudah kita tetapkan. Kemudian transisi kepemimpinan dan perencanaan suksesi. Transisi kepemimpinan ini juga Bapak Ibu harus mempertimbangkan apakah yang kita bawa itu sesungguhnya hanya nafsu atau keinginan pribadi kita, atau memang kita memikirkan apakah yang kita putuskan selama ini atau kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan selama ini sudah berorientasi belum nih kepada kebutuhan peserta didik. Sebab apapun Bapak Ibu yang perlu kita pahami, apapun keputusannya harus berpihak kepada kebutuhan peserta didik. Kemudian arah yang jelas dan tegas tentunya Bapak Ibu. Saya rasa ini sudah jelas ya. Arah itu tentu Bapak Ibu tidak mungkin membawa sebuah kendaraan ke jurang yang lebih dalam. Otomatis Bapak Ibu pasti sebagai seorang supir yang baik atau sebagai pengendali yang baik tentu membawa arah perubahan ke arah yang lebih baik. Nggak mungkin dong kita membawa ke arah yang lebih buruk. Ya. Kemudian pengetahuan diri. Nah, di sini sekarang kita kan juga sudah bisa melihat Bapak Ibu bagaimana akses pembelajaran itu tanpa harus disuruh, tanpa harus apa, kita bisa mengakses semuanya Bapak Ibu. Manfaatkan itu untuk menambah pengetahuan, kemudian lakukanlah perubahan dalam diri sekecil apapun Bapak Ibu. Kemudian manajemen waktu dan kehidupan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu Bapak Ibu sesuai dengan tujuan kita menjadi seorang pemimpin. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu ketika sudah jadi pemimpin waktunya malah banyak di luar untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok kecil tanpa dan mengabaikan kebutuhan peserta didik. Karena apa Bapak Ibu? Sejatinya seorang pemimpin itu kan tidak hanya untuk menjalankan perintah-perintah saja atau melahirkan perintah saja, tapi harus hadir dalam artian gini Bapak Ibu. Bisa mengetahui nih apa nih yang terjadi, apa nih yang dibutuhkan, apa ada masalah enggak, peka terkait dengan keadaan. Jangan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal lain yang selain tujuan bersama tadi. Bisa saja kita menghabiskan waktunya untuk sebentuk entah itu dukungan, apalagi ini kan berkaitan dengan politik ya. Nah, tahun-tahun politik, jangan-jangan kita meninggalkan sekolah itu hanya untuk kepentingan di luar kebutuhan peserta didik. Ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya, pemahaman inti dari modul ini Bapak Ibu, sekolah adalah intuisi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Bagaimana kita mencoba mengakomodir keberagaman yang ada. Kita mencoba melihat situasi yang ada, keberagaman yang ada, aset yang ada. Itu bisa kita pertimbangkan ketika kita membuat sebuah keputusan. Karena apa Bapak Ibu? Keputusan yang utama itu adalah meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, begitu Bapak Ibu. Karena kita adalah institusi moral ya. Ataunya yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita mendapatkan julukan yang seharusnya menjadi teladan malah menjadi hinaan. Kan banyak ya Bapak Ibu. Sekarang zamannya kan lebih luas, aksesnya lebih terbuka sehingga sebentar-sebentar ada yang viral, ada yang ini. Bapak Ibu, boleh nggak viral? Boleh, tapi upayakan kita viral itu untuk menjadi rujukan bagi orang lain atau teladan bagi orang lain. Jangan membawa efek terkait dengan tekanan atau berpengaruh kepada psikis kita ya, baik verbal maupun non-verbal tentunya Bapak Ibu. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa ini sudah memahami semua terkait dengan profil pelajar Pancasila. Itu berkaitan dengan
penumbuhan atau pembiasaan ataupun pembudayaan nilai-nilai budaya. Modul ini berfokus pada pengembangan keterampilan atau skill guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kenapa sih Bapak Ibu jika kita kaitkan dengan modul 2.1, katakanlah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk memaksimalkan 2.1 ada lagi modulnya 2.2 terkait dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kenapa Bapak Ibu? Karena supaya kita sebagai seorang pemimpin mengetahui nih, mana nih yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, baik itu yang membuat situasinya nyaman maupun nggak nyaman bagi peserta didik. Itu harus kita pikirkan, berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Itulah gunanya Bapak Ibu, kenapa di modul 2.1 itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu tidak dimaknai sebagai sebuah strategi, tidak juga dimaknai sebagai sebuah model atau metode, tapi lebih bagaimana kita memandang si anak secara keseluruhan, baik itu perilakunya, kompetensinya, gaya belajarnya, latar belakangnya, semua kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Semakin kita mengenal peserta didik, akan semakin mudah bagi kita untuk mengambil keputusan-keputusan. Jangan sampai nanti ketika kita mengambil keputusan, nanti ada anak yang tidak bisa. Salah satu contoh, ketika kita mau memutuskan, mau study tour misalkan. Jangan-jangan nih siswanya untuk makan saja susah, sementara kita memutuskan untuk membiayai study tour. Gitu. Nah, jadi maka dari itu Bapak Ibu perlu kita memahami situasi mereka supaya Bapak Ibu, keputusan yang kita putuskan itu memang berpihak dan mengakomodir kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, tidak ada benar atau salah pada jawaban atas berbagai kasus yang ada selama pengambilan keputusan didasari pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Ketika itu berkaitan dengan dilema etika Bapak Ibu, tidak ada benar salah, yang ada bagaimana prinsip yang kita pegang dan nilai-nilai kebajikan yang kita pegang dalam mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu, dasar pengambilan keputusan itu yang pertama adalah berpihak pada peserta didik atau berpihak pada anak. Berpihak kepada anak ini jangan pula diartikan Bapak Ibu gini ya. Sekarang kalau kita lihat problem yang terjadinya berkaitan dengan kurikulum merdeka, katakanlah, kan sekarang anak merdeka, nggak boleh diapa-apain, anak nggak boleh dimarahin, nggak boleh, sekarang itu silakan saja nih anak mencari sendiri terkait dengan apa yang ingin diketahui, kita tinggal nyuruh anak, carilah sendiri dengan begini. Nah, apakah itu berpihak Bapak Ibu? Nah, berpihak itu jangan diartikan sebagai yang terpenting anak senang, bukan itu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang kita berpihak kepada anak tapi anak nggak nyaman. Contohnya Bapak Ibu, ketika anak mendekati tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang berbahaya atau anak berkaitan dengan narkoba. Lantas apakah kita biarkan itu Bapak Ibu? Tentu tidak. Nah, bisa saja kita melarangnya atau memberikan alternatif untuk kebaikan dia, supaya dia tidak jadi mendekati tempat-tempat yang berbahaya atau membahayakan dirinya atau merugikan dirinya. Nah, lantas apa yang terjadi? Siswa itu kan nggak nyaman Bapak Ibu, karena nggak sesuai dengan keinginannya. Keinginannya adalah untuk sampai ke tujuannya tadi. Apa tujuannya? Bisa saja ingin menyicip narkoba misalkan, atau bisa saja mereka mendekati tempat-tempat maksiat atau hal-hal lain. Nah, itu kan kemauannya atau keinginannya. Tapi kita tahu nih apa yang dibutuhkan Bapak Ibu. Itu nggak sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari itu kita bisa saja melarang dan mengalihkan mereka ke hal-hal positif lainnya. Nah, itu kan merasa tidak nyaman bagi mereka Bapak Ibu. Tapi itu adalah keputusan terbaik yang kita lakukan karena kita tahu bahwasanya itu berbahaya untuk dia. Maka dari itu kita arahkan ke tempat lain. Ya, ke tempat lain yang ada nilai positifnya di situ. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan diartikan ketika kita berpihak kepada peserta murid itu, murid bisa bebas dengan sekendak hati. Enggak gitu Bapak Ibu. Maka yakinilah nilai-nilai kebajikan apa nih, atau kebajikan universal seperti apa nih yang mendasari kita memutuskan itu Bapak Ibu.
Sesuai nggak dengan norma yang berlaku? Kalau seandainya anak misalkan ikut-ikut tren barat misalkan, di mana pakai baju-baju seksi atau apalah. Sementara kita tahu nih, kalau di Sumatera Barat itu adat pesandi syarak, syarak pesandi kitabullah, Bapak Ibu. Artinya ada nilai-nilai adat dan yang berpedoman kepada nilai-nilai keagamaan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Justru di situ bisa kita membuat sebuah keputusan yang berpihak meskipun bertentangan dengan keinginan si anak. Jadi jangan salah memaknai kata merdeka di mana anak dibebasin, nggak boleh begini, nggak boleh ditegur, nggak boleh diarahin begini-begini. Itu sebuah pemahaman yang keliru, Bapak Ibu. Itu yang miss, yang harus kita luruskan. Nah, ketika kita berpihak kepada anak itu, kita menyandingkan dengan kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan norma maupun agama atau nilai-nilai lain yang tentunya bisa membawa kebaikan atau memenuhi kebutuhan peserta didik. Karena apa, Bapak Ibu? Sebuah kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan, ya. Karena ada keinginan kita pengen kayak mobil misalkan. Sementara yang kita butuhkan di rumah itu adalah beras. Maka apa yang utama Bapak Ibu? Tentu kebutuhan. Kebutuhan ini yang harus kita penuhkan. Ya, begitu Bapak Ibu. Tentunya terakhir ketika kita berbicara masalah dasar pengambilan keputusan, apapun yang kita putuskan, kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai ketika kita memutuskan, kita tidak mau peduli bahkan mencari kambing hitam terkait dengan keputusan yang sudah kita ambil. Selanjutnya Bapak Ibu, pemahaman inti modul ini dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi. Bapak Ibu yang harus dipahami, sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Dadim di awal slide tadi, bahasanya setiap keputusan yang kita ambil itu pasti akan terjadi pro dan kontra. Tidak akan ada keputusan yang kita ambil itu akan menyenangkan semua orang. Akan terjadi dilema di situ Bapak Ibu. Namun apa yang paling penting, kita harus memastikan bahwasanya keputusan yang kita ambil ini sudah sesuai dengan paradigma, prinsip, dan sudah kita lakukan pengujian. Bahwasanya ini bukan bujukan moral Bapak Ibu. Tapi bagaimana sebuah keputusan ini dampaknya lebih universal, lebih menyeluruh Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Intinya Bapak Ibu tetap berorientasi pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di daerahnya kita ketika kita mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, capaian khusus modul ini Bapak Ibu diharapkan ketika Bapak Ibu sudah mempelajari modul ini, Bapak Ibu bisa melakukan praktik pengambilan keputusan, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika, kemudian bisa juga memahami 3 prinsip, dan terakhir bisa menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tentunya Bapak Ibu bisa diharapkan reflektif, kritis, dan juga kreatif dalam hal-hal menciptakan keputusan yang berpihak pada peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang paling utama pegang Bapak Ibu, setiap keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Seandainya Bapak Ibu memutuskan, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia Bapak Ibu, tapi kita juga harus mempertimbangkan apa yang kita lakukan itu tidak akan terlepas dari mata Allah sebagai sang penguasa alam semesta. Maka dari itu pertanggungjawabannya tidak hanya ke manusia, tapi dunia dan akhirat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya Bapak Ibu disarankan untuk mempelajari atau membaca nih model kompetensi kepala sekolah Perdirjen Ketika nomor 7327. Kalau Bapak Ibu bisa juga melihat Perdirjen 7328 yang berkait dengan kompetensi pengawas sekolah, ya. Di mana ini tentunya dengan harapan Bapak Ibu bisa memiliki kematangan emosi, ya, kematangan moral, kemudian kematangan spiritual, dan menjalankan kode-kode etik yang ada sesuai dengan perannya Bapak Ibu melalui kebiasaan refleksi dan
memiliki orientasi pada peserta didik. Artinya Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ke istilah yang kontroversi ketika kita lahirnya guru penggerak di modul 1.1 itu, di mana pendidik menghamba kepada peserta didik itu kan terjadi ya. Sehingga ada asumsi juga di situ Bapak Ibu bahwasanya kan nggak boleh kata-kata menghamba. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita kaji menghamba itu apa sih Bapak Ibu? Tidak boleh mendua ya Bapak Ibu. Tidak ada hal lain yang kita pikirkan selain itu ya. Atau mengabdi seutuhnya kepada itu. Bukankah mengabdi itu hanya pada Tuhan? Pasti seperti itu pikirannya. Konteksnya di sini Bapak Ibu adalah profesinya, bukan makhluknya. Jadi seandainya ada nih yang masih ragu-ragu terkait dengan pendidik, kenapa sih guru mengamba kepada murid? Nah, kan itu nggak boleh. Nah, bukan makhluknya Bapak Ibu. Tapi yang harus dipahami konteksnya adalah pendidik itu ada karena ada peserta didik. Kalau seandainya peserta didik nggak ada, nggak mungkin pendidik itu ada, Bapak Ibu. Jadi konteksnya di sini profesinya, ya bukan makhluk. Kalau makhluk sudah pasti manusia tidak akan bisa menghamba kepada manusia lain. Ya, menghamba itu tentu kepada Tuhan kita masing-masing. Ya, tapi kalau ada asumsi bahwasanya kan itu terlalu apa, nggak boleh seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat hakikatnya, Bapak Ibu, kan itu lebih kepada pelayanan. Jadi pendidik itu kan dihadirkan, profesi pendidik itu dihadirkan untuk melayani peserta didik. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu ada konsep-konsep utama pada modul ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan sekolah sebagai institusi moral dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Bapak Ibu dua ini sejalan Bapak Ibu, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di sini ada dilema etika ataupun bujukan moral. Yang keduanya 4 paradigma dilema etika. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan yang paling penting yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melatih kemampuan pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian. Bentar Bapak Ibu. Oke, baik. Izin Bapak Ibu, tadi ada WA dari admin. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dilema etika. Yang dimaksud dilema etika di sini Bapak Ibu, tentunya kita harus paham dulu nih ya. Apakah itu situasinya baik-baik, benar-benar ya, atau situasinya benar salah atau baik buruk ya. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Ketika ada situasinya benar dan salah atau situasinya baik dan buruk, yang mana yang akan kita putuskan? Sudah pasti yang benar, sudah pasti yang baik yang kita ambil Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin kan kita mengambil situasi yang salah atau mengambil keputusan berdasarkan situasi yang salah. Ibarat kata orang Padang itu Bapak Ibu, managaan banang basah Bapak Ibu. Itu sebuah hal yang mustahil kita lakukan. Kemudian kalau itu ada baik dan buruk, nggak mungkin dong yang buruk kita ambil Bapak Ibu. Pasti yang baik kita ambil. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau situasinya baik-baik atau katakanlah di situ benar versus benar, itu adalah dilema etika. Kemarin ada yang tanya ya ketika di menuliskan pertanyaan di Google Form. Apa sih yang membedakan dilema etika dan juga bujukan moral? Bedanya itu Bapak Ibu. Ketika disebut dilema etika apabila ada situasinya benar versus benar. Ya, ini benar dan versus benar. Tidak ada benar salah di sini Bapak Ibu. Karena apa? Semuanya kedua-duanya benar. Nah, tergantung bagaimana kita nih, paradigma apa yang harus kita pakai. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Nanti seperti apa? Apakah itu individu lawan masyarakat, ataukah kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek, ataupun lawan jangka panjang. Nah, itu Bapak Ibu yang harus menjadi pertimbangan kita ketika kita dihadapkan dengan situasi dilema etika. Kalau bujukan moral, sudah pasti Bapak Ibu keputusan yang harus kita ambil adalah keputusan yang benar. Karena bujukan moral ini benar dan salah, ya.
Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu yang nanya di Google Form, apa sih yang membedakan bujukan moral dengan dilema etika? Bedanya kalau dilema etika situasinya benar versus benar. Kalau bujukan moral benar versus salah ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada 3 prinsip pengambilan keputusan, di mana di sini ada berpihak berbasis hasil akhir, kemudian ada berpikir berbasis peraturan, kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Bagaimana Bapak Ibu ketika berpikir berbasis hasil akhir ini, apa sih dampaknya? Nah, apa sih dampaknya untuk yang ingin kita harapkan di akhirnya seperti apa? Ya, itu Bapak Ibu. Nanti kita akan menyelesaikan ini berdasarkan kasus-kasus Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini sudah jelas ya. Bujukan moral situasi benar versus benar. Kalau dilema etika, kalau bujukan moral benar versus salah. Kalau dilema etika adalah benar versus benar. Nah, begini Bapak Ibu. Rehan, saya di sini. Oke, ini kasus sebenarnya Bapak Ibu sudah ada di LMS-nya Bapak Ibu ya. Di mana di sini situasinya seorang siswa kelas 12 yang memiliki bakat di bidang seni dan dia sudah mendapatkan beasiswa di salah satu universitas. Lantas dia tidak bisa matematika nih atau punya keterbatasan dalam matematika. Lantas dia memutuskan supaya dia lulus karena dia sudah dapat beasiswa nih. Supaya dia lulus, maka dia memutuskan untuk mencontek. Nah, sementara di sisi lain ada nih Pak Didi sebagai guru pengawasnya. Pak Didi mempergoki dia. Lantas dia menghadap kepada kepala sekolah yang bernama Ibu Dian. Bu Dian paham nih, bila sekolah menindaklanjuti aduan dari Pak Budi ini, ya, Pak Didi ini, maka sudah pasti nih si Rehan ini akan gagal untuk masuk universitas di mana di situ sudah ada beasiswa ya. Kalau seandainya Bu Dian tidak memproses, lantas bagaimana nih? Apakah dia melanggar peraturan ataukah dia melanggar apa yang dipegang nih? Prinsip apa nih? Oke Bapak Ibu, saya mau diskusi terkait ini. Boleh Bapak Ibu yang lain boleh memberikan jawaban di kolom chat, dan jika ada yang mau secara langsung silahkan. Menurut Bapak Ibu, apakah ini dilema etika ataukah bujukan moral, dan apakah prinsip atau paradigma yang digunakan? Ya, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau mencoba menjawab secara langsung? Atau yang lain boleh tulis di kolom komentar ya. Tentunya ini sudah ada ya di LMS-nya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah mendiskusikan sebelum ini. Namun boleh kita sharing dulu Bapak Ibu. Silakan. Ada yang berkenan? Silakan. Ada yang berkenan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ini dilema etika atau bujukan moral? Boleh, silakan. Ditulis di kolom chat atau mau disampaikan langsung juga boleh. Silakan. Dilema etika. Baik. Ada Bu Nel nih. Boleh Bu disampaikan kenapa ini situasinya dilema etika? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nelni Susanti dari Kota Payakumbuh Pak, dari SD Negeri 43 Payakumbuh. Oke. Di sini dasarnya dilema etika karena benar versus benar Pak. Terlihat di sini Rehan pun sudah mengakuinya bahwa dia itu menyontek ya Pak ya, dia ingin mendapatkan nilai yang bagus, sementara gurunya tadi paham, kemudian menindaklanjuti kasus sesuai peraturan. Jadi itu yang menjadi dasar bahwasanya satu merasa benar, kemudian gurunya juga bertindak merasa benar gitu Pak.
Baik. Saya akan bertanya kepada Ibu nih, atau yang lainnya boleh menjawab juga di kolom chat ya. Seandainya Ibu yang berlaku sebagai Ibu Dian, apa yang akan dilakukan? Mau mengambil apa nih keputusan yang akan diambil? Seandainya Bapak Ibu adalah Ibu Dian. Saya yang menjawab, Pak. Iya, boleh. Mungkin ini kasusnya kalau untuk di dunia nyata ya Pak ya, mungkin sering terjadi. Kalau saya sebagai Ibu Dian tentu yang pertama menindaklanjuti sesuai peraturan dulu Pak. Kemudian nanti membawa masalah ini mungkin ke sebuah pertemuan begitu Pak, merapat karena ini menyangkut jangka panjangnya, bagaimana masa depan anak nantinya. Kemudian mungkin itu yang akan saya lakukan Pak. Baik, artinya kalau mengacu kepada peraturan, lantas prinsip yang dipegang adalah berpikir berbasis peraturan ya. Kalau itu yang diambil artinya akan tetap mengambil peraturan nih. Kalau peraturannya sudah jelas salah nih, sudah pasti nih si Rehan nih gagal nih. Lantas yang bagaimana nih yang akan diambil keputusannya? Apakah rasa empatik ataupun berbasis hasil akhir? Apa yang akan menjadi pertimbangan? Barangkali yang lain boleh menjawab atau memberikan tanggapan Bapak Ibu. Silakan. Adakah? Tidak ada. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, ada sepertinya. Silakan. Oh, dilema etika. Bu Arizona nih, saya mau mendengar nih pendapatnya Ibu. Iya Pak, makasih Pak. Ya kalau dalam posisi Bu Dian, tentu karena beliau ini paham bahwasanya jika ditindak sekarang, anaknya nanti akan hilang masa depannya yang sudah tergambar akan cerah begitu Pak. Jadi Bu Dian ini antara rasa kasihannya kepada anak dan juga rasa dia ingin menegakkan rasa keadilan gitu Pak. Jadi keputusannya memang akan seperti itu juga kalau saya berada pada posisi Bu Dian gitu. Artinya kalau dicocokkan dengan paradigma itu rasa kasihan versus dengan rasa keadilan begitu Pak. Rasa keadilan. Kalau prinsipnya lebih kepada berpikir rasa empati ya, peduli ya. Ya, pada empati begitu Pak. Jadi Luar biasa. lebih menginginkan yang terbaik untuk anaknya walaupun agak curang sedikit. Walaupun bertabrakan dengan peraturan bertabrakan ya dengan peraturan begitu Pak. Makasih, Baik, Pak. terima kasih Bu Arizona, terima kasih Bu Nelni untuk sharing pemahamannya. Ya benar Bapak Ibu, apakah yang disampaikan oleh Bu Nelni atau Bu Arizona nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 paradigma dilema etika ya. Ya. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Ketika kita berada di situasi yang benar versus benar. Nah, yang mana yang akan kita ambil keputusan? Apakah sesuai dengan pikiran kita atau pikiran orang lain? Karena situasinya di sini dilema etika. Dilema etika itu benar versus benar. Tidak ada yang salah di sini Bapak Ibu. Hanya kembali kepada prinsip nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ya, individu lawan masyarakat. Bisa saja itu tadi Bapak Ibu. Bisa saja yang kita putuskan itu akan tidak sesuai nih dengan keinginan masyarakat. Tapi kita tahu betul, tahu benar nih. Apa yang kita putuskan ini adalah kebaikan untuk peserta didik. Contoh yang terjadi pada si Rehan itu tadi, ya kan? Yang terjadi pada si Rehan itu apa Bapak Ibu? Nah, sebenarnya benar yang disampaikan oleh Bu Nelni tadi, bahwasanya ini adalah dilema etika Bapak Ibu. Di sisi lain kita memahami nih situasinya, bahwasanya tidak semua anak juga harus menguasai semua materi. Ibaratkan ini Bapak Ibu, sebuah pohon kelapa.
pohon kelapa nggak mungkin dong kita tuntut di situ ada buah durian, ada buah mangga, ada buah kuini di situ Bapak Ibu. Otomatis ada yang menonjol di situ. Contohnya si Rehan ini ketika dia memutuskan bertindak sebagai atau memilih bidang seni karena dia memiliki potensi di situ, bakat di situ, dia akan memilih universitas yang bisa menyalurkan bakat minatnya. Sehingga apakah itu situasinya salah? Enggak, itu benar. Karena dia menjalani sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu. Ya, kodratnya si Rehan ini. Kemudian kalau kita lihat nih, kalau seandainya dia melakukan kecurangan, dia sudah menyadari itu salah Bapak Ibu dan sudah mengakui kesalahan. Lantas bagaimana pertimbangan nih? Sementara ketika dia berada di perkuliahan ini tidak membutuhkan harus memiliki kompetensi matematika yang tinggi nih, ya kan? Nah, karena yang utama itu kan di bidang seninya dia, karena dia memilih itu. Artinya tidak ada keterkaitan antara mapel yang dia curangi, itu hanya sebagai prasyarat supaya dia bisa lulus gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Artinya ada itu dilema etika di situ Bapak Ibu, individu lawan masyarakat. Bagaimana kalau kecenderungan itu pasti mengatakan Rehan ini akan ya udah tidak diluluskan, tetap ditindak, ini nggak usah diluluskan karena dia sudah berlaku curang. Curang dalam artian di sini Bapak Ibu ketika dia menyontek ya. Tapi ketika dia sudah mengakui dan alasannya seperti itu, tidak ada kaitan untuk kuliahnya ini mapel yang dicuranginya, ya itu mungkin bisa menjadi pertimbangan dengan prinsip atau nilai-nilai kebajikan yang kita pegang. Maka timbullah di situ individu lawan masyarakat. Kemudian lawan kebenaran lawan kesetiaan. Nah, ini yang lebih gampang memahaminya Bapak Ibu. Bisa seorang tentara misalkan. Seorang tentara itu Bapak Ibu mana nih ketika dia tertangkap misalkan. Ketika dia tertangkap mau berkata sebenarnya bisa-bisa negaranya hancur. Ya. Mau bisa-bisa kalau seandainya dia mengatakan yang benar nih ya, yang kebenarannya dia bisa memilih di sini kebenaran atau kesetiaan. Ya. Kalau seandainya dia lebih mengutamakan supaya dia bisa hidup, nah otomatis kalau dia mengungkapkan sebuah kebenaran, maka dia akan negaranya bisa hancur nih. Kan ada bujukan di situ ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa diambil contohnya seperti tentara lah ya. Otomatis ketika dia lebih setia pasti dia akan berbohong, ya kan? Pasti dia akan berbohong, tidak akan mau mengatakan yang sebenarnya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika dia mengatakan sebenarnya pasti negaranya ini hancur nih. Ya. Makanya salah satu yang bisa dilakukan adalah tetap setia walaupun nanti nyawa mereka yang taruhannya. Ya. Kemudian keadilan lawan belas kasihan. Yang mana nih? Apakah yang adil? Yang dikatakan adil itu apakah sama banyak ataukah persis sama atau sesuai dengan porsinya. Kemudian belas kasihan tentunya kita udah tahu ya bagaimana caranya. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu akan disajikan dengan beberapa peristiwa. Contoh. Ya. Nih. Individu lawan masyarakat. Pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagian. Tadi kita sudah gambarkan dengan kasusnya Rehan ya. Kemudian konflik antar kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain. Nah, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Jadi individu lawan masyarakat ini bisa juga diartikan dari kelompok kecil dengan kelompok besar ya. Kemudian Bapak Ibu, individu di dalam paradigma ini tidak terlalu berarti satu orang. Ya, bisa saja itu kelompok kecil ya. Kemudian dilema ini adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil. Ya. Kemudian apa yang benar untuk orang lain atau kelompok besar. Ya, itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Ketika paradigma ini kita gunakan adalah individu lawan masyarakat. Nah, sebagai kasusnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk membantu membaca ini Bapak Ibu? Apakah ada yang berkenan membantu membaca?
Boleh raise hand? Oke, Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Terima kasih ya Pak untuk kesempatannya. Saya akan coba untuk membacakan poin 1, individu lawan masyarakat. Ibu Dini adalah kepala sekolah SMA Insan Gemilang. Ia seorang kepala sekolah yang cerdas, berbakat, dan juga inovatif. Anggota komunitas sekolah memiliki hubungan yang positif dengannya dan mereka menaruh kepercayaan yang tinggi padanya. Ibu Dini juga seorang wirausahawan yang sukses dalam bidang kuliner. Baru-baru ini bisnisnya mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai UKM berprestasi dan Ibu Dini mendapat hadiah berupa pelatihan bisnis selama 3 bulan di bawah bimbingan mentor-mentor pebisnis yang sukses. Baru-baru ini ia juga mendapat laporan bahwa sedang banyak terjadi permasalahan di SMA Insan Gemilang, sekolah yang ia pimpin. Guru-guru mulai menurun motivasi kerjanya. Siswa-siswa banyak yang melanggar peraturan dan orang tua murid mengeluh karena menurunnya kualitas pendidikan di SMA Insan Gemilang. Bila ia mengikuti program pelatihan bisnis itu, artinya ia harus meninggalkan sekolah selama 3 bulan di tengah kondisi sekolah yang sedang membutuhkan kehadirannya. Di sisi lain, ia sangat ingin mengikuti program tersebut karena ia yakin akan mendapat banyak ilmu untuk pengembangan bisnis kulinernya. Ada dilema antara kepentingan sebagai individu dan kepentingan orang banyak, yaitu warga sekolah di sini. Manakah yang sebaiknya ia pilih? Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy. Adakah yang berkenan menjawab Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang berposisi sebagai Bu Dini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mana yang akan dipilih? Boleh ditulis di kolom komentar boleh atau disampaikan secara langsung boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Karena dalam kasus ini Bapak Ibu tidak ada benar dan salah ya. Tidak ada benar dan salah. Yang ada prinsip mana yang kita gunakan atau nilai-nilai kebajikan yang mana nih yang kita pegang atau yang melekat dalam diri kita ketika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Oke, Bu Desi, silakan Bu Desi. Silakan Bu Desi, boleh dibuka mikrofonnya. Dilema etika, paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Bu Desi, oke, sepertinya kepencet ya. Adakah yang lain yang berkenan untuk memberikan pendapatnya? Ingat Bapak Ibu, ketika kita sudah berada di dilema etika, tidak ada benar dan salah di situ ya. Tidak ada benar salah. Semuanya benar Bapak Ibu, tapi tergantung nih bagaimana kita yang melekat, yang lebih kental dalam diri kita ini nilai-nilai kebajikan yang mana. Ya, itu Bapak Ibu. Oke, Pak Abdul barangkali mau mencoba. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, siap. Jadi Pak, kalau saya di posisi Ibu Dini, saya akan selamatkan dulu sekolah Pak. Daripada kepentingan saya pribadi, walaupun ini memang untuk keberlanjutan bisnis saya ke depan, namun karena saya sudah diamanahkan sebagai kepala sekolah, maka amanah kepala sekolah dulu yang saya ambil keputusannya untuk menyelamatkan. Karena memang di saat itu kondisi sekolah memang butuh seorang pimpinan yang memang harus juga mengayomi, pimpinan yang juga mengerti dengan situasi di mana sekolah itu butuh harus diselamatkan, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Artinya mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan individu. Begitu ya Pak Abdul ya? Ya, betul Pak. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu, sudah tergambar ya untuk membedakan ya. Ini kan semuanya benar versus benar Bapak Ibu. Ini dilema etika ya. Dilema etika bukan rujukan moral ya, tapi dilema etika. Semuanya benar, tapi kita mau memutuskan yang mana nih, atas dasar apa nih nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menghadapkan dengan satu situasi lagi Bapak Ibu.
di mana ini ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tentunya Bapak Ibu ini sudah ada juga ya di LMS-nya Bapak Ibu. Namun untuk memahami betul terkait dengan rasa keadilan lawan rasa kasihan ini, bisa contohnya ada Bapak Ibu, ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Artinya di situ di atas peraturan, di atas kebijakan ada kebijaksanaan. Nah, memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang karena berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Kemudian membuat pengecualian, mempertimbangkan kembali peraturan karena kemurahan hati, kebaikan, dan kasih sayang. Kedua-duanya merupakan pilihan yang benar. Misalnya ada peraturan di rumah bahwa Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini adalah menunjukkan dilema keadilan lawan rasa kasihan. Ya, keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda. Apakah Anda konsekuensinya dari melanggar peraturan tentang peluang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam, atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Nah, contoh lainnya Bapak Ibu, misalkan nih, ketika ada peristiwa misalkan, Bapak Ibu berkendaraan di mana jalan itu satu arah, ya kan? Bapak Ibu misalkan ada orang nih kecelakaan kira-kira 200 meter dari rumah sakit yang ada di jalan satu arah. Ya, begitu Bapak Ibu situasinya. Terus ini Bapak Ibu tahu nih, kalau seandainya ini ada aturan, ini peraturannya adalah jalan satu arah. Sementara kalau kita ikut peraturan itu, jalannya akan menempuh waktu yang lebih lama. Harus mutar dulu Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu tahu nih 200 meter dari tempat kejadian ini ada rumah sakit. Lantas apakah Bapak Ibu akan tetap mengikuti peraturan dengan dasar keadilan atau melawan aturan tersebut untuk menyelamatkan nyawa seseorang nih? Artinya kalau jalan satu arah mungkin kita bisa berlawanan arah. Yang mana itu Bapak Ibu? Semuanya kan baik ya. Ketika mengikuti jalan satu arah, mengikuti aturan yang sebenarnya, itu kan baik Bapak Ibu. Tapi ketika dia, karena ini kondisinya darurat, sehingga mengharuskan dia, kalau seandainya dia ikuti aturan ini, lama sampai rumah sakit karena harus muter dulu. Sementara ini si anak nih, rumah sakitnya ada nih 200 meter dari tempat kejadian. Ya, tetap aturan atau mau berlawanan arah. Semuanya prinsipnya kan benar Bapak Ibu. Kan benar itu. Ya, mengikuti aturan benar, menyelamatkan nyawa orang juga benar. Ya, itu kan benar Bapak Ibu. Tergantung kita lagi nih. Bagaimana kita menyikapi itu Bapak Ibu, memutuskan sesuatu itu. Mana nih dampaknya? Dampaknya yang mana nih? Yang lebih urgent yang mana nih Bapak Ibu? Ya, itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat lagi Bapak Ibu, kebenaran lawan kesetiaan. Nah, kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia. Makanya ketika itu ada istilah yang sering kita dengar Bapak Ibu. Berbohong demi kebenaran itu dibolehkan. Ya. Tapi bukan berarti itu Bapak Ibu menjadi contoh yang harus dilakukan, enggak ya. Tapi ketika ada situasi misalkan, ya maka dari itu Bapak Ibu kita harus yang mana nih yang harus kita lakukan? Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Pada zaman perang misalkan, tentara yang ditangkap kadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia kepada teman tentara yang lain. Ya, ini Bapak Ibu. Kita terkadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau melindungi teman, saudara yang dalam masalah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati.
Kadang kita harus memilih antara yang terbaik untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Contohnya Bapak Ibu, di sekolahnya Bapak Ibu pernah studi tour atau pernah acara makan-makan barangkali? Pernah Bapak Ibu? Misalkan nih, sekolahnya dapat project, ya kan? Biasanya kalau project itu kan berujung kepada makan-makan ya Bapak Ibu. Karena kita menganggap ada nih kelebihan dana, misalkan ya, ada kelebihan dana. Sehingga kita menganggap, ya udah kita makan-makan atau jalan-jalan kek atau kemana gitu. Ya mengurangi stres atau gimana gitu. Ya, ada usulan lagi. Sebaiknya dana lebih ini bagaimana kalau seandainya kita gunakan untuk mengadakan pelatihan barangkali ya. Ya, tergantung nih Bapak Ibu, yang mana nih yang akan dilakukan nih. Nah, amati itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selaku kepala sekolah atau orang yang bertanggung jawab mengambil keputusan di situ, mana yang akan dipakai? Paradigma yang mana? Kalau jangka pendek, otomatis kita akan memilih untuk makan-makan atau jalan-jalan. Karena udah selesai, begitu itu selesai ya udah habis. Tapi kalau Bapak Ibu berpikirnya atau menggunakan paradigma jangka panjang, pasti akan mengadakan pelatihan. Kenapa? Kita pelatihan itu walaupun dapat sedikit oleh peserta, tapi itu akan bermanfaat lama, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang mudah kita pahami terkait dengan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Nah, Bapak Ibu ada yang tanya, apakah ini harus dipilih atau bisa nih lebih dari beberapa prinsip yang kita gunakan? Pada hakikatnya Bapak Ibu, pada dasarnya ya silahkan saja selagi itu bisa diambil dasar Bapak Ibu. Prinsip yang mana yang Bapak Ibu ambil ya silahkan saja. Seandainya bisa dua-duanya ya silahkan saja, kalau bisa. Tapi Bapak Ibu sejatinya ketiga prinsip ini adalah bertolak belakang ketiga-tiganya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau memang situasinya ada yang memang Bapak Ibu rasa bisa ya boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Sama halnya Bapak Ibu ketika kita melakukan 9 langkah pengujian. Apakah harus dengan 9 langkah itu? Sebenarnya kalau konteksnya pengambilan keputusan itu berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan yang kita pegang Bapak Ibu. Kewajiban yang kita pegang. Tapi karena Bapak Ibu situasinya sekarang adalah berlatih sebagai seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan nantinya, maka dari itu Bapak Ibu, cara untuk Bapak Ibu berlatih itu adalah dengan menggunakan 9 langkah pengujian keputusan. Ya. Eksplorasi konsep 3 prinsip pengambilan keputusan ini bisa Bapak Ibu simak ini ya, videonya nanti bisa disimak saja. Nanti akan saya bagikan linknya. Atau Bapak Ibu bisa mencari ini ya, mencari ini di YouTube ya silahkan saja untuk menambah pemahaman Bapak Ibu terkait dengan konsep 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya, saya akan lanjut ke 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kenapa sih kita harus mengambil 9 langkah? Pertama, karena Bapak Ibu konteksnya di sini adalah sebagai CGP atau Bapak Ibu dilatih untuk mengambil keputusan supaya apa Bapak Ibu? Apakah ini termasuk dilema etika ataukah termasuk bujukan moral? Maka Bapak Ibu diarahkan untuk membiasakan diri nih, melatih pengambilan keputusan itu dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Lantas langkah yang seperti apa yang akan Bapak Ibu yang harus dilakukan? Yang pertama, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah apakah nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Nah, jangka pendek atau jangka panjang, kebenaran versus keadilan atau hal lain terkait dengan itu tadi ya. Silakan saja. Kemudian siapa yang terlibat dalam situasi ini? Siapa saja nih Bapak Ibu yang terlibat ketika ada sebuah kasus yang terjadi, lantas Bapak Ibu harus mengambil keputusan. Maka kenali dulu nih siapa-siapa saja nih yang terlibat dalam ini. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan situasi tersebut. Ya. Kemudian mari kita lakukan pengujian. Setelah Bapak Ibu mengumpulkan fakta-fakta, sebelum Bapak Ibu melakukan keputusan, maka lakukan pengujian dulu. Apa ujinya? Pertama adalah uji legal. Apakah nanti kalau seandainya saya memutuskan ini,
bertentangan nggak dengan hukum, bertentangan nggak dengan undang-undang. Nah, kalau seandainya bertentangan dengan hukum, maka Bapak Ibu nggak perlu melanjutkan lagi langkah-langkah yang lain. Kenapa? Sudah jelas ini bertentangan hukum, tapi ujungnya nanti bakalan pidana karena berkaitan dengan hukum, Bapak Ibu. Kemudian yang uji selanjutnya adalah melakukan uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik nih profesi kita, misalkan ada kode etik guru misalkan, atau bertentangan nggak nih dengan 4 kompetensi guru, ya 4 kompetensi guru. Maka dari itu Bapak Ibu bisa disandingkan nih peraturan mana nih yang akan menjerat kita kalau seandainya kita mengambil keputusan itu. Kemudian uji intuisi, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi. Misalkan Bapak Ibu, ketika kita mau mengambil keputusan ini, ternyata nih, setelah di rumah ataupun dimanapun, kok kita jadi kepikiran gitu, atau membuat situasi nggak nyaman gitu. Artinya, kalau ada sesuatu yang mengganjal pikiran terkait dengan keputusan yang akan kita ambil, maka itu mungkin ada sesuatu yang salah di situ Bapak Ibu. Bisa saja itu adalah bujukan moral, ya. Kemudian uji publikasi, begitupun Bapak Ibu harus siap dengan konsekuensinya. Seandainya saya putuskan ini, lantas kalau seandainya viral nanti, bagaimana nih respon masyarakat? Apakah saya dihujat atau apa? Pikirkan perasaan-perasaan yang akan muncul jika keputusan yang kita ambil itu diketahui oleh orang banyak. Apakah kita takut, khawatir dihujat, atau apalah namanya Bapak Ibu. Maka ketika itu ada rasa yang lebih besar negatifnya, bisa saja itu masuk kepada bujukan moral, ya. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu uji panutan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita di Sumatera Barat itu kan selain tokoh agama, kan juga ada tokoh adat ya. Ada tokoh adat yang bisa menjadi panutan. Atau Bapak Ibu dalam konteksnya pendidikan yang mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu bisa membayangkan nih, kira-kira keputusan yang saya ambil ini kalau seandainya Ki Hajar Dewantara hadir nih dekat saya ini, kira-kira dia setuju apa enggak? Nah, mendukung enggak dia ya keputusan yang akan saya ambil nih? Kalau bisa dibandingkan seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa juga ya tokoh-tokoh agama misalkan, Pak Ustadz atau Pak Kiai atau juga tokoh-tokoh adat yang menjadi panutan. Ya bisa saja. Seandainya dia di posisi saya nih sekarang, kira-kira dia melakukan hal yang sama enggak? Atau mendukung nggak keputusan saya nih. Nah, itu bisa menjadi gambaran dalam pengujian panutan. Seandainya ada nih salah satunya Bapak Ibu atau kesemuanya, maka langkah selanjutnya nggak perlu dilanjutkan. Karena apa? Sudah pasti itu masuk kepada bujukan moral, bukan dilema etika lagi. Ya, berarti itu yang membedakannya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau itu terlepas di sini, uji legal aman, regulasi aman, intuisi aman, publikasi juga aman, panutan juga aman, maka Bapak Ibu silahkan lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Jika situasi adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi? Nah, bisa membandingkan nih, apakah jangka pendek, jangka panjang, individu lawan masyarakat, dan lain-lain. Ada 4 itu tadi Bapak Ibu. Dan prinsip mana nih yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, prinsipnya itu apakah berbasis hasil akhirkah, peraturankah, kemudian apakah merasa empati atau apa, ya, atau rasa peduli, ya silahkan saja Bapak Ibu. Karena tidak ada benar salah di situ, semuanya benar. Ya, tinggal bagaimana kita mencoba nih mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mana nih yang dominan yang kita miliki untuk mengambil sebuah keputusan. Adakah penyelesaian seandainya Bapak Ibu, nah ini akan dialami oleh semua guru penggerak nih. Bapak Ibu kan disuruh berbagi praktek baik nanti, ya kan? Atau setidaknya aktif di komunitasnya Bapak Ibu. Ternyata ada nih berbenturan dengan jadwalnya ngajar Bapak Ibu. Mana nih yang harus dilakukan? Bapak Ibu yang mana nih? Ini dilema Bapak Ibu, semuanya penting. Dilema etika itu Bapak Ibu. Di sisi lain peran kita sebagai seorang pendidik itu tidak hanya mengajar di dalam kelas, tapi juga memberi dampak luas terhadap kemajuan atau mempengaruhi dunia pendidikan agar bisa tumbuh lebih baik. Salah satunya apa Bapak Ibu?
memberdayakan atau berbagi praktek baik dalam komunitas dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, itu akan terjadi dilema etika Bapak Ibu. Lantas nggak mungkin nih, rasa-rasanya oke lah kalau seandainya ini bisa nggak ya? Sekarang kan ada Bapak Ibu, ada namanya pembelajaran hibrid atau berbasis aplikasi atau apalah. Sehingga situasi ini akan sering terjadi Bapak Ibu. Contohnya saya sebagai guru Bapak Ibu, tapi saya kadang juga diundang atau diberdayakan oleh direktorat, diberdayakan oleh Puskurjar, diberdayakan oleh BGP misalkan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kecuali itu saya diberdayakan oleh teman ngajak jualan misalkan, itu sudah pasti bujukan moral Bapak Ibu, bukan dilema etika ya. Tapi kalau itu konteksnya sebagai pendidik, maka itu akan terjadi Bapak Ibu. Maka ada namanya opsi trilema, di mana saya masih bisa menjalankan kedua-duanya. Mengajar hak siswa tetap saya berikan, kemudian menjalankan sebagai berkontribusi terkait dengan perkembangan pendidikan juga saya jalankan. Maka itu trilema Bapak Ibu. Ya. Itulah ketika ada situasi yang kita lakukan atau keputusan yang kita hasilkan ternyata bisa mengakomodir nih kedua-duanya. Maka itu namanya trilema, sehingga siswa di depan kelas bisa tetap berjalan pembelajarannya, kemudian pikiran kita, tenaga kita juga bisa dikembangkan atau apa istilahnya ya? Bisa bermanfaat untuk perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Ya, begitu Bapak Ibu. Karena guru penggerak, Bapak Ibu harus siap jadi untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman yang lain. Ya, gitu Bapak Ibu. Saya rasa itu saja Bapak Ibu terkait dengan materi inti ya. Saya akan ke diskusi secara langsung Bapak Ibu ya. Saya akan ke diskusi yang berkenaan dengan pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil dari pertanyaan yang sudah mengisi di GFOM. Hanya saja sangat disayangkan Bapak Ibu, sedikit sekali yang mengisi. Kenapa ini Bapak Ibu? Baru kalau nggak salah cuma 12 orang kalau nggak salah yang ngisinya. Kenapa Bapak Ibu nggak mengisi ini? Tapi nggak apa-apa, kita yang ada saja. Oke, untuk di sini Bu Mahesarani, adakah? Bu Mahesarani? Iya Pak, saya Pak hadir. Boleh Bu dibacakan kembali pertanyaannya? Iya, tadi juga sudah sempat Bapak sampaikan juga ya Pak ya dalam pemaparan. Pertanyaan saya itu yang saya tuliskan terkait 9 langkah dalam pengambilan itu ya Pak. Jadi apakah dalam proses apa namanya Pengambilan keputusan. Iya, pengambilan keputusan tersebut harus mengikut atau melalui 9 langkah tersebut atau bisa disesuaikan dengan dilema yang terjadi begitu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum ditutup, apakah tadi sudah terjawab atau masih ada tanda tanya? Sudah Pak, sudah Bapak jelaskan tadi dan saya juga sudah membuat catatan begitu Pak. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, artinya kita stop ya untuk yang pertanyaan ini ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Lucy Mariuni. Silakan Bu Lucy, adakah? Ada Pak. Oke Bu Lucy, boleh diulang kembali nih pertanyaannya. Walaupun sudah ada di layar, saya ingin mendengar suara merdunya Bu Lucy. Ya, baik Pak. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Di sini saya bertanya tentang bagaimana cara kita menentukan bahwa prinsip yang kita gunakan atau kita pilih dalam mengambil keputusan tersebut sudah benar atau belumnya gitu Pak. Oke, menurut Bu Yuni dari apa yang saya jelaskan itu tadi, apakah sudah terjawab atau masih ada tanda tanya lain? Sudah terjawab Bapak.
Oke, kalau sudah terjawab, Iya. berarti nggak perlu dibahas lagi ya? Insya Allah boleh kalau ada yang menambahkan, alhamdulillah. Kalau Oke, tidak, boleh cukup saja gitu. baik. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana cara menentukan bahwa prinsip yang digunakan atau dipilih dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan masalah yang terjadi dan lingkungan sekolah. Sebelum saya jawab, saya mau ke Bapak Ibu yang lain. Adakah yang mau membantu menjawab? Silakan, ada yang mau mencoba Bapak Ibu? Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Tadi bapak-bapaknya baru Pak Abdul nih. Adakah bapak-bapak yang lain? Saya pengen dengar suara dari bapak-bapak yang lain. Atau kalau ada ibu-ibu juga boleh, silakan. Oke. Pak Fajril, ada? Ada, Pak. Oke, boleh Pak keluarkan suara merdunya Pak. Oke, Pak. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba menjawab bagaimana cara menentukan bahwa prinsip yang digunakan atau dipilih sudah sesuai gitu ya, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, tentu sebelum membuat sebuah keputusan, tentu kita harus langkah-langkah yang 9 tadi itu, Pak. Kita harus mulai dari yang pertama tadi apa kasusnya, terus siapa saja yang terlibat, terus uji legal, uji yang 9 langkah itu, Pak. Nah, baru nanti kita tetapkan keputusannya itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Fajril Irfiansah. Izin Bapak dari mana? Tugasnya di mana? Dari SD 30 Pak, Payakumbuh, Pak. Payakumbuh. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa. Gitu ya, Bu Lucy, bahasanya ketika kita ingin memastikan nih keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan prinsip yang kita pegang atau itu Bapak Ibu bisa melakukan 9 langkah itu tadi ya. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita dalam menghadapi efek samping atau dampak dari keputusan yang telah diambil mendapatkan hasil yang lebih ke arah negatif atau merugi? Ada yang berkenan nggak menjawab nih? Ini ada pertanyaan Bu Sitia, ada Bu Sintia? Ada, Pak. Oke, adakah Bapak Ibu lain yang berkenan menjawab? Ada yang berkenan menjawab Bapak Ibu? Silakan, adakah? Ini banyak loh Bapak Ibu, dari ada 60 kita di room ini Bapak Ibu. Boleh, adakah yang berkenan? Boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu, nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Pak Roni, adakah Pak Roni? Pak Roni Saputra. Apakah ada? Monitor? Sepertinya sedang di dunia lain ya. Baik. Widi Melvionika, apa Ibu ya? Ibu Widi ada? Bu Yulia? Oke, nggak usah saya panggil satu-satu deh Bapak Ibu. Kasihan Bapak Ibunya nanti malah tambah tertekan Bapak Ibu. Adakah yang berkenan? Oke, bagaimana cara kita dalam menghadapi efek samping Bapak Ibu? Oke, saya jawab aja ya. Bagaimana sih Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu sebelum kita mengambil keputusan itu, sekarang ini kenapa Bapak Ibu itu dalam PGP ini diadakan modul 3.1. Itu adalah membekali Bapak Ibu sebagai calon pemimpin dan sudah menjadi pemimpin dalam pembelajaran tentunya. Maka dari itu Bapak Ibu sebelum mengambil keputusan itu, maka Bapak Ibu harus melihat dulu nih paradigma apa yang dipakai, prinsip apa yang dipakai, kemudian setelah kita tahu paradigma yang mana, kemudian prinsipnya yang mana yang kita ambil, maka lakukan pengujian. Supaya apa Bapak Ibu? Kita terhindar dari yang namanya bujukan moral. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana sekarang ini bagaimana menghadapinya, sekarang ini sudah terlanjur ya.
Kalau sudah terlanjur ya tergantung bagaimana Bapak Ibu menyikapi sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ya, terkadang Bapak Ibu apa yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan atau membuat kita tidak nyaman, ya kan? Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu pembelajaran yang bisa kita ambil seandainya nanti Bapak Ibu sudah diamanahkan sebagai seorang pemimpin, maka Bapak Ibu sebelum jangan berlaku seperti itu lagi, tapi jadilah pemimpin yang bijaksana dengan mempertimbangkan paradigma, prinsip, dan juga melakukan pengujian terkait dengan pengambilan keputusan yang kita lakukan. 9 langkah pengujian ini akan membantu Bapak Ibu dalam membuat keputusan terbaik. Maka dari itu saya bilang tadi ya, kalau Bapak Ibu sudah melewati 5 uji itu, semua keputusan itu akan benar, persis benar. Tapi kalau ada salah satu dari 5 uji itu yang nyangkut, maka tidak perlu Bapak Ibu lanjutkan keputusannya. Sudah pasti itu berdasarkan bujukan moral. Kalau bujukan moral, itu kan benar salah. Sudah pasti Bapak Ibu ada sesuatu yang salah di situ. Maka dari itu keputusan itu jangan diambil lagi. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada 3 prinsip. Oke, Bu Nelni sudah terjawab, Bu Nelni? Pertanyaan dari Bu Nelni sudah terjawab? Sudah Pak. Tadi katanya boleh mengambil 2 begitu Pak. Oke, silakan ya. Selanjutnya saya akan ke Bu Helvina Desrita. Bagaimana membedakan kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Bu Helvita. Bu Helvita. Helvina ya. Helvina Desrita. Adakah? Oke, tadi sudah terjawab Bapak Ibu? Bu Helvinanya adakah? Gimana Bapak Ibu? Oke, menurut Bapak Ibu sudah tahukah bagaimana membedakannya Bapak Ibu? Sudah Bapak jelaskan tadi Pak. Oke, boleh diulang lagi Bu Ayu barangkali? Iya Pak, tadi seperti yang Bapak jelaskan, untuk membedakan kasus itu dilema etika atau bujukan, jika dilema etika ini terjadi pada kasus yang sama-sama benar-benar dipentingkan keduanya. Dan bujukan moral ini jika sifatnya individual Pak. Baik, benar salah ya, benar Ya, salah. benar salah. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya ini ada lagi, bagaimana kita sebagai pemimpin bisa mengambil keputusan yang bernilai kebajikan. Ini Bu Yefrawesi, adakah Bu Yefrawesi? Ada? Bu Ada, Yefra. Pak. Oke, Ada, bagaimana? Sudah terjawabkah atau masih ada hal yang perlu ditanyakan? Ya, sebelumnya maaf Pak, ini karena lagi ngajar juga, jadinya menyambil. Alhamdulillah sudah Pak. Baik, terima kasih. Adakah hal lain yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut atau cukup? Alhamdulillah cukup Pak. Baik, terima kasih Ibu Yefra. Itu mengajar di mana Bu? Di SMP 7 Pak. SMP 7 Padang. SMP 7, Kota Padang? Iya. Iya Oke, Pak. baik. Terima kasih Ibu. Silakan menyesuaikan ya. Baik, Iya, Ibu Nora. Ada Bu Nora di sini. Bu Nora, adakah? Ada Pak. Oke. Ini bagaimana pertanyaannya ini? Sudah terjawab atau masih perlu? Oh, sudah Pak. Beneran sudah ya? Ya, nanti kita harus diuji dulu Pak. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya lanjut karena ini waktu kita sudah lewat 6 menit ya. Kenapa saya hitung 6 menit lebihnya Bapak Ibu? Karena tadi kita mulainya molor setengah jam ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ada Firza Nova, ada Bu Firza Nova. Adakah? Ada Pak. Bu Firza ada? Ada, oke. Bagaimana cara ini? Apakah sudah terjawab? Sudah Pak, tapi minta penekanannya lagi Pak, karena kadang Sepertinya suaranya kecil banget. Boleh didekati lagi Bu?
Sudah Pak. Oke. Ya, minta penekanan lagi Pak. Karena kasus itu kan kadang-kadang tergantung situasi dan kondisinya Pak. Jadi apa yang menjadi acuan prioritas utamanya yang harus kita jadi pertimbangan kita gitu Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, adakah yang berkenan untuk menjawab terlebih dahulu? Di sini Bu Firza Nova masih berharap jawabannya dengan situasi yang singkat ya, yang singkat, karena situasinya singkat nih, nggak sempat lagi nih mengujinya. Nah, Bapak Ibu, adakah yang berkenan? Bagaimana cara efektif untuk mengambil keputusan dalam waktu yang singkat? Apa yang menjadi prioritas utama? Oke, apa yang menjadi prioritas utama, Bapak Ibu? Oke. Saya akan kembali ke sini, Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak, di sini Bapak Ibu diajarkan bagaimana mengambil sebuah keputusan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak ada terjadi pro dan kontra. Namun permasalahannya yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Firza ini, bagaimana nih situasinya kita harus nih menentukan saat itu juga tanpa berpikir panjang. Kadang kita emosi ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau ya, nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kita kan memiliki sebuah nilai kebenaran dalam diri kita. Ya. Bagaimana sebuah nilai kebenaran ini menjadi melekat dalam diri kita nih. Kita kan maunya mana nih? Apakah ada kepentingan orang lainkah di sini? Atau ada kepentingan untuk mendapat keuntungankah di sini? Nah, maka dari itu yang paling tepat adalah lakukan membeda. Apakah dia dilema etika atau bujukan moral? Kalau seandainya Bapak Ibu itu berkaitan dilema etika, maka apapun keputusan Bapak Ibu silahkan saja. Tidak akan ada yang menyalahkan. Karena prinsipnya di situ benar versus benar. Ya. Tapi kalau seandainya keputusan itu berkaitan dengan bujukan moral, maka Bapak Ibu harus memutuskan hal yang benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang kita pegang itu benar. Saya paham Bapak Ibu karena apa? Banyak kejadian-kejadian. Seandainya kita berpegang kebenaran, maka yang terjadi kita ditendang dari sekolah itu. Atau kita dimutasi nih. Atau jabatan kita dicopot nih. Banyak terjadi yang seperti itu Bapak Ibu. Lantas mana yang harus kita dahulukan? Jelas nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan nilai yang kita pegang Bapak Ibu. Karena ketika ada situasinya, ada sesuatu yang merugikan orang lain, itu sudah pasti adalah bujukan moral. Ya, bujukan moral. Ketika kita dihadapkan dengan situasi bujukan moral itu, maka yang perlu dilakukan adalah memilih sesuatu yang benar. Meskipun akan berdampak, kita akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bisa saja kita kepala sekolah akan kembalikan lagi jadi guru, atau bisa saja kita guru akan dimutasi. Ya, ini prinsip pengambilan keputusannya ya. Terlepas nanti kalau di lapangannya Bapak Ibu ada kepentingan lain, itu kembali ke pribadinya Bapak Ibu. Karena semua orang itu kan memiliki nilai-nilai mana nih, yang nilai-nilai kebajikan yang mana nih yang ada dalam dirinya. Maka upayakan nilai kebajikan itu yang ditonjolkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Kebajikan untuk apa Bapak Ibu? Kembali lagi, mau kebajikan ada keuntungan nggak untuk kita? Atau kita memikirkan jangan-jangan kita doang nih yang dapat untung, sementara orang lain dirugikan. Maka dari itu konteksnya dalam dunia pendidikan, keuntungan yang harus kita pertimbangkan itu adalah keberpihakan kita kepada peserta didik. Ya, begitu Ibu Firza. Cukup Ibu? Oke Pak, terima kasih Pak sudah ada sekian. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sehingga pada hari ini kita sudah sampai ke penghujung kegiatan Bapak Ibu. Mohon maaf karena ini sudah lewat 12 menitan Bapak Ibu. Terakhir dari saya Bapak Ibu, bahwasanya yang harus Bapak Ibu yakini adalah
ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan dua situasi, tidak akan ada satupun Bapak Ibu situasi yang memuaskan, atau tidak ada satupun keputusan yang bisa memuaskan orang, semua orang, karena kita dihadapkan dengan dua situasi. Ya, sudah pasti akan terjadi pro dan kontra. Nah, yang harus dipertimbangkan ketika kita mengambil sebuah keputusan itu adalah bagaimana kita meyakini dengan nilai-nilai. Nilai apa Bapak Ibu? Norma yang berlaku, kemudian bagaimana dengan nilai-nilai agama yang kita yakini, maka bandingkan di situ Bapak Ibu. Nah, yang penting keputusan yang dihasilkan tidak melanggar nilai-nilai keyakinan kita terkait dengan norma ataupun agama yang kita pegang, kemudian berorientasi pada kepentingan peserta didik. Kenapa kepentingan peserta didik Bapak Ibu? Karena sejatinya guru, kepala sekolah, pengawas, dan yang bergerak di lembaga pendidikan lainnya itu semata-mata hadir untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita memutuskan sebuah keputusan yang berdampak kepada peserta didik, maka pahami dulu situasinya, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Kembali saya tegaskan, kalau Bapak Ibu dihadapkan situasi dengan dilema etika, apapun keputusannya itu tidak ada benar salah di situ. Kedua-duanya benar. Tapi kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan situasi bujukan moral, maka Bapak Ibu harus memutuskan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Saya rasa itu saja Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, maka dari itu sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Dan tentunya Bapak Ibu ketika hadir bersama Bapak Ibu, saya bukan orang yang paling pintar, tapi saya adalah teman belajar bagi Bapak Ibu semua. Apalagi saya berharap ini tidak hanya terjadi hanya satu kali ini saja pertemuan kita Bapak Ibu, komunikasi kita dan silaturahmi kita berharap bisa tetap terjalin dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu. Karena ini hanyalah gerbang untuk mempertemukan kita tentunya Bapak Ibu. Terakhir dari saya Bapak Ibu, mohon nanti Bapak Ibu berkenan mengisi link untuk refleksi. Ya. Link refleksi ini bisa di Bapak Ibu kerjakan setelah ini atau boleh sampai malam nanti juga boleh Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya bisa sekarang, sehabis kegiatan kita ini boleh silakan langsung dikerjakan. Tapi kalau seandainya ada agenda lain, boleh kapanpun Bapak Ibu sempat, saya tunggu sampai malam ya. Silakan Bapak Ibu. Terakhir dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kesalahan itu datangnya dari pribadi saya Bapak Ibu. Jika ada apa yang saya sampaikan ini ada nilai-nilai kebenarannya, semata-mata itu datangnya dari Allah Bapak Ibu. Maka dari itu sebuah nilai kebenaran itu akan menjadi bermakna apabila kita terus melatih dan terus menerapkan dalam diri kita, sehingga menjadi sebuah nilai yang sangat bermanfaat terutama dalam diri maupun dalam karir kita untuk menciptakan perubahan dan generasi yang tentunya lebih baik di masa yang akan datang. Mohon maaf dan silahkan dikopas dulu barangkali linknya Bapak Ibu bisa dikopas dulu sebelum nanti ini diakhiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Pak. Ya Pak. Bapak Pendri, mohon maaf sebelumnya Pak atas kesalahan Panji di. Oh, Pak Panji admin ya? Oh ya. Iya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Kelelahan kami, Pak pulang dari. Oke, nggak apa-apa. Kami juga mohon maaf Pak Panji karena nggak nunggu dulu nih tadi karena udah hampir setengah jam, jadi kami berinisiatif untuk tetap melanjutkan walaupun tadi ada Bu Nelni ya yang bantu screen layar. Namun setelah saya lihat ada record, nah Bu Nelni sudah berhenti juga screen layarnya. Ya, mohon maaf juga untuk itu ya Pak Panji ya.
Iya siap Pak. Terima kasih banyak bantuannya Pak, Ibu Nelni sekalian Bu. Siap, terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Nelni, Pak. Eksperimen menggambar
Azan tadi Pak, makanya ditutup mikrofonnya Pak.